Bab 431, ini Tuan Muda. Ketika Chen Xiaofeng sampai di halaman kediaman Xie Hui, dia melihat beberapa pelayan membantu Xie Hui mengenakan jubah pengantin laki-laki brokat berwarna merah cerah. Melihat ini, mulut Chen Xiaofeng terbuka beberapa kali, ragu untuk mengungkit masalah ini. Bicaralah, ada apa? Xie Hui berbicara lebih dulu. Chen Xiaofeng bergegas maju untuk melaporkan, seseorang masuk ke kota melalui gerbang kota selatan, di sepanjang jalan dia telah membunuh sejumlah besar murid kita. Saya telah mengirim 2 pakar alam saint untuk menangani pelanggar, tapi keduanya kata-katanya terputus dengan canggung. Namun Xie Hui terlihat tenang, memeriksa penampilannya di depan cermin sambil bertanya, bagaimana penampilanku dengan pakaian ini? Chen Xiaofeng sedikit bingung saat melihat Xie Hui yang mengenakan jubah pengantin brokat merah cerah, ditambah dengan ketampanan Xie Hui, dia memang terlihat gagah. Namun, Chen Xiaofeng tidak menyangka Tuan Muda tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, membuatnya bingung. Xie Hui menoleh ke pelayan di sampingnya, bertanya, bagaimana persiapan Nona Muda? Membalas Tuan Muda, kami telah mendandani Nona Muda. Pembantu itu menjawab dengan hormat dan sopan. Xie Hui mengangguk, pergilah, bawa Nona Muda ke aula depan untuk upacara. Melambai pergi pelayan dengan tangannya. Beberapa pelayan menurut dengan hormat dan mundur dari pandangan. Ayo pergi. Xie Hui berjalan menuju aula depan dengan Chen Xiaofeng di belakangnya. Di tengah jalan, Chen Xiaofeng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Muda, lalu orang itu, apa yang kita tanda tanya? Xie Hui hanya melambaikan tangannya sambil berkata, tidak perlu terburu-buru, kita akan berbicara setelah upacara pernikahanku selesai. Setelah upacara dilakukan, maka dia dan Si Xiaofei akan menjadi suami istri sejati. Pelanggar ini mungkin adalah orang yang disebutkan Si Xiaofei sebelumnya, orang yang sepatutnya, Xie Hui, bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawanya. Kilatan tajam melintas di kedalaman mata Xie Hui. Mengingat nada dan kata-kata yang digunakan Si Xiaofei saat berbicara dengannya tadi malam, aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuh Xie Hui. Sedangkan Chen Xiaofeng hanya bisa menyetujui, Tuan Muda secara tegas mengatakan demikian. Namun, ledakan niat membunuh yang tiba-tiba dari tubuh Xie Hui membuatnya bingung. Meskipun orang itu melanggar gerbang kota selatan dan membunuh banyak murid Cosmos Guard Cult, niat membunuh yang kuat yang datang dari tubuh Tuan Muda memberi Chen Xiaofeng ilusi bahwa ada dendam pribadi yang mendalam di antara mereka, mirip dengan musuh bebuyutan. Kalau dipikir-pikir, sudah cukup lama sejak terakhir kali aku bertarung, Xie Hui berkata entah dari mana. Chen Xiaofeng tertegun sejenak, apakah ini berarti Tuan Muda ingin menangani masalah ini secara pribadi, tanda seru. Beberapa saat kemudian, Xie Hui, Chen Xiaofeng, dan para ahli kultus Dewa Kosmos lainnya berkumpul di aula depan. Aula dalam dan luar yang riuh secara bertahap menjadi tenang saat kedatangan mereka. Semua tamu dari jauh ini berdiri untuk menyambut dan memberi selamat kepada Xie Hui. Xie Hui tersenyum dan mengangguk sebagai balasannya. Tidak lama setelah Xie Hui dan tetua kultus Dewa Kosmos tiba di aula depan, Si Xiaofei muncul di aula depan mengenakan gaun pengantin merah mencolok. Tidak ada yang bisa melihat air mata mendidih di matanya yang jernih di bawah kerudung merah yang menutupi wajahnya. Di luar castelan menor kota Dewa Kosmos, Wang Xiaolong berbaris dengan mantap di bawah matahari yang gerah, diselimuti oleh asuraki yang padat seolah-olah dia adalah perwujudan dari asura dari jurang dunia bawah, mengirimkan ketakutan yang nyata ke dalam hati orang-orang. Dia kehilangan minat untuk menghitung berapa banyak murid Cosmos Guard Cult yang dia bunuh di sepanjang jalan. Murid-murid Cosmos Guard Cult di dekat Castellan Manor menyaksikan dengan tegang pada sosok Wang Xiaolong yang mendekat, sosok kegelapan yang kontras dengan sinar matahari yang bersinar. Jalan di mana Wang Xiaolong lewat berubah menjadi sungai darah, meninggalkan mayat murid-murid Cosmos Guard Cult menumpuk tinggi di jalan-jalan Cosmos Guard City. Saat Wang Xiaolong mendekati Castellan Manor, para ahli di aula dalam dan luar merasakan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Wang Xiaolong. Pada saat ini, patriark keluarga besar di dalam aula dalam, Gulingbo, berdiri dan berkata, Tuan Muda, orang bodoh yang mencari kematian ini berani datang dan menimbulkan masalah di kota Dewa Kosmos.
Aku akan pergi bersama tetua keluargaku dan menangkapnya, untuk diadili oleh Tuan Muda. Sejak dia mendengar berita terobosan pemimpin kultus Dewa Kosmos Xie Chao ke alam dewa, patriark keluarga Gu ini, Gu Lingbo, telah memutuskan untuk tunduk di bawah kultus Dewa Kosmos dan situasinya sekarang adalah surga yang mengirimkan kesempatan bagi keluarga Gu untuk tampil dan menunjukkan kesetiaan mereka. Sama seperti suara Gu Lingbo jatuh, beberapa leluhur dan penguasa lainnya berdiri mengatakan kata-kata yang sama, masing-masing mengklaim bahwa mereka bersedia untuk menangkap pelanggar ini atas nama kultus Dewa Kosmos dan menunggu keputusan Tuan Muda Xie Hui. Kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada semua. Xie Hui tersenyum dan berkata, Tuan Muda terlalu sopan. Gu Lingbo, serta leluhur lainnya, dan penguasa dengan cepat menjawab, lalu mereka semua meninggalkan aula dalam dengan langkah ringan, seolah berjalan di atas awan 9. Ketika Gu Lingbo dan selusin ahli lainnya berada di luar Castellan Manor, mereka segera mendeteksi sosok Wong Xiaolong, diselimuti kabut tebal Asuraki. Secara kebetulan, Wong Xiaolong baru saja tiba di Castellan Manor. Gu Lingbo mengeluarkan kekek dingin saat melihat Wong Xiaolong. Tanpa menyemburkan omong kosong, dia mengambil kesempatan untuk menyerang lebih dulu sebelum orang lain. Mengepalkan tinjunya, Gu Lingbo memukul dada Wong Xiaolong dengan kuat. Wong Xiaolong menyaksikan lawan dengan mata dingin. Ketika lawan sudah cukup dekat, Wong Xiaolong mengangkat tinjunya dan meninju, bertemu langsung dengan tinju lawan. Gu Lingbo mencibir dingin melihat ini, inti dari teknik kultivasinya keras dan pantang menyerah. Memiliki fisik yang kuat adalah vitalitas. Meskipun dia hanya puncak alam Saint Orde keempat akhir, rata-rata para ahli Saint alam Orde kelima tidak akan berani menerima pukulan darinya. Di atas segalanya, dia telah menentukan bahwa Wong Xiaolong hanyalah ranah Saint Orde keempat. Ini adalah alasan utama dia berani menjadi yang pertama menghadapi Wong Xiaolong. Dalam sepersekian detik, wajah Gu Lingbo menegang, matanya membelalak ketakutan menatap Wong Xiaolong, tapi sudah terlambat baginya untuk mundur dan bum keras terdengar. Mengiringi ledakan ini adalah suara tulang yang hancur. Di depan sekelompok leluhur dan penguasa yang terkejut, Gu Lingbo menjerit kesakitan, tubuhnya memantul kembali ke Castellan Manor, menabrak ratusan murid Cosmos Guard Cult sebelum akhirnya menabrak gunung batu tiruan. Setelah mengirim patriark keluarga Gu terbang dengan satu pukulan, Wong Xiaolong melompat tinggi ke udara dan pedang raksasa muncul di tangannya. Pedang besar yang sama yang dia dapatkan dari reruntuhan klan naga kuno. Mengabaikan tatapan heran di sekelilingnya, Wong Xiaolong berteriak saat pedang raksasa di tangannya ditebas dengan keras dari atas. Naga membelah dunia. Cahaya saber yang lebih besar dari kehidupan menembus ruang dengan naga merah darah mengejar di belakangnya, memancarkan aura haus darah yang menyesakan. Semburan aura pembunuh yang tiba-tiba menyebar sampai ke aula depan manor, di mana Xie Hui hendak melakukan upacara pernikahan. Semua ahli di dalam manor mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber aura haus darah, melihat pemandangan mengejutkan dari cahaya pedang raksasa dan naga berwarna merah darah. Cahaya pedang akhirnya menyerang. Seluruh Cosmos Guard City Castellan Manor bergetar, getaran kuat mengguncang tanah. Satu demi satu, ahli terbang ke udara dan melihat tanda pedang raksasa memotong panjang Castellan Manor dari depan ke belakang, membelah manor di bawah mereka menjadi dua bagian. Bagian di sebelah tanda pedang dihancurkan oleh energi pedang yang kuat, hancur menjadi runtuhan. Energi pedang yang menyengat terus bergetar di udara di sekitar tanda pedang yang dalam. Menganga melihat hasilnya, semua orang menarik napas dengan tajam. Kekuatan yang terkandung dalam satu tebasan begitu mengerikan. Pada titik ini, Xiao Fei sudah membuang penutup merah dari kepalanya, menatap siluet tinggi di udara. Air mata mengalir di pipinya. Dia ada di sini, dia benar-benar ada di sini. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkan saya. Sementara semua orang masih kaget dengan kerusakan yang dilakukan oleh satu tebasan pedang, sesosok tubuh terbang, tinju yang diarahkan dengan baik menyerang Wong Xiaolong dalam serangan diam-diam. Serangkaian tinju menenggelamkan sosok Wong Xiaolong. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan kerumunan ahli. Itu Tuan Muda. Seorang ahli dari Cosmos Guard Cult berseru. Orang yang menyerang Wong Xiaolong adalah Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos, Xie Hui. Bab 432,
teknik sinister Dewa Kematian. Bahkan para ahli dari Distinct Void Door, White Phoenix House, dan 8 kekuatan super lainnya tercengang. Chuan muda kultus Dewa Kosmos, Xie Hui, sebenarnya berurusan dengan pelanggar ini sendiri. Xie Hui, seseorang yang dipuji sebagai dewa perang tak terkalahkan, orang nomor satu di antara generasi muda di benua Starcloud, tidak pernah terlibat dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Tidak ada yang membayangkan bahwa dia akan bertarung pada hari ini. Tinggi di langit, Wang Xiaolong sedikit tegang menyaksikan semburan tinju yang tiba-tiba datang ke arahnya. Seolah-olah secara refleks, tinjunya diayunkan, melawan dengan Great Void Divine Fist. Namun, pada saat yang tepat ini, sosok penyerang sudah muncul di depan Wang Xiaolong. Sangat cepat. Mata Wang Xiaolong menyipit dengan carry yang bermartabat, dan saber naga besar di tangannya membuat potongan horizontal yang cepat baik dalam serangan maupun pertahanan. Mendering. Tinju penyerang bertabrakan dengan Great Dragon Saber, dan kekuatan tirani melakukan perjalanan pedang ke tubuh Wang Xiaolong, membuatnya terhuyung mundur lebih dari 1 langkah. Tinggi di udara, Wang Xiaolong tergelincir beberapa ratus meter ke belakang sebelum berhasil membubarkan pasukan lawan. Meski begitu, tangannya masih terasa mati rasa akibat benturan sebelumnya, nyatanya, dia hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang naga besar dalam benturan itu. Seruan di bawah memasuki telinga Wang Xiaolong. Matanya menyipit mengamati pria muda di sisi lain, mengenakan jubah pengantin brokat merah, Chuan muda kultus Dewa Kosmos. Di bawah, menyaksikan Xie Hui memukul mundur musuh dalam satu serangan, tubuh semua orang yang tegang secara tidak sadar mengendur dengan lega. Dunia Saint Orde keempat yang sangat kecil berani merajalela di kota Dewa Kosmos. Chen Xiaofeng memelototi siluet Wang Xiaolong dari tanah, mengeluarkan kekek menghina, kupikir itu setidaknya akan menjadi puncak dunia Saint Orde ke-10. HZHI menambahkan, sudah lama sejak Tuan Muda terakhir menunjukkan kekuatannya. Sekarang Tuan Muda mengambil tindakan sendiri, bajingan kecil itu beruntung bisa mati di bawah tangan Tuan Muda. Kehebatan Tuan Muda tidak tertandingi, berurusan dengan alam Saint Orde keempat belaka, itu seperti meremas semut. Hu Chen menambahkan kalimat pujian dalam tawa hangat. Karena tidak satu pun dari para ahli yang menghadiri pesta pernikahan hari ini yang pernah melihat Wang Xiaolong sebelumnya, tidak satu pun dari mereka yang dapat mengidentifikasi pelanggar sebagai Wang Xiaolong. Xie Hui berdiri tinggi di langit dengan tangan di belakang, mendengarkan gumaman keras di bawah. Dia melirik acuh tak acuh ke arah Wang Xiaolong sambil berkata, tadi malam, Si Xiaofei menyebutkan bahwa dia memiliki seseorang yang dia sukai. Dia mengatakan bahwa saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu orang lain itu, tetapi dari apa yang saya lihat, orang ini hanya biasa-biasa saja. Jelas ada penghinaan dan ejekan dalam suaranya. Alis Wang Xiaolong berkerut. Seseorang yang dia suka. Saya. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk merenungkan masalah ini. Wang Xiaolong menyebarkan perasaan spiritualnya, langsung menemukan Si Xiaofei di manor di bawah, mengenakan gaun pengantin merah cerah. Si Xiaofei telah menatap tanpa berkedip ke arah Wang Xiaolong sejak dia bertabrakan dengan Xie Hui. Mata mereka bertemu di kejauhan. Sebentar lagi, aku akan menggali hatimu, dan memberikannya kepada anjing-anjing. Suara marah Xie Hui terdengar. Pada awalnya, dia berasumsi bahwa orang yang disebutkan Si Xiaofei setidaknya akan menjadi ranah Saint Orde ke-7, tetapi melihat kekuatan Wang Xiaolong, dia benar-benar santai. Apakah begitu? Ekspresi Wang Xiaolong tetap sedingin es meskipun dia sangat lega setelah memastikan bahwa Si Xiaofei aman. Dia tahu bahwa Si Xiaofei belum kehilangan kesuciannya, jika tidak, dia benar-benar tidak akan bisa menghadapi kakak senior si Fantian. Dalam sepersekian detik itu, tangan kanan Xie Hui membentuk cakar dan mengusap dada Wang Xiaolong dengan sangat cepat, tepat mengarah ke jantungnya. Jejak cakar keabu-abuan menembus ruang, cepat dan tajam. Kecepatan Xie Hui sangat cepat, mendekati titik di mana Wang Xiaolong hampir tidak bisa menangkap gerakannya. Tepat ketika tangan cakar Xie Hui berada beberapa inci dari jantungnya, Wang Xiaolong melakukan penghindaran yang kacau, nyaris lolos dari jejak cakar Xie Hui. Meski begitu, area dada jubah Wang Xiaolong robek berkeping-keping,
dan bekas cakar sepanjang 5 inci melapisi kulit di dadanya, tepat di atas jantungnya. Darah mengalir keluar dari luka mengerikan itu. Xie Hui berhenti menyerang setelah mengambil darah, senyum dingin muncul di wajahnya. Tidak buruk, kecepatan reaksimu pantas mendapat pujian, untuk bisa menghindari cakar penetrasi jantungku. Namun, itu hanya pemanasan. Saat kata-katanya berakhir, cahaya abu-abu yang lebih gelap menyelimuti tangan Xie Hui, semakin kuat saat kedua tangannya menyebarkan aura kematian yang menakutkan. Namun, ada tanda-tanda vitalitas yang terjalin di antara aura kematian. Dalam film halus benang energi hijau, aura kematian dan vitalitas adalah kekuatan yang saling bertentangan pada intinya, tidak dapat hidup berdampingan, namun kedua energi itu muncul bersamaan di sekitar tangan Xie Hui. Teknik sinister Dewa Kematian. Penatua pintu void yang berbeda di tanah berseru. Pakar lain di sekitarnya di tanah memucat, menunjukkan wajah kaget yang serupa mendengarnya. Teknik sinister Dewa Kematian? Teknik Death Guard sinister yang sama yang hilang puluhan ribu tahun yang lalu keributan menyapu kerumunan ahli. Pada zaman kuno, salah satu dari 6 raja kuno, Raja Hantu memiliki 2 bawahan terkenal, dan salah satunya disebut sebagai Dewa Kematian. Meskipun Dewa Kematian ini tidak setara dengan 6 raja kuno, kekuatannya tidak bisa diremehkan sebagai salah satu master top pada masanya. Teknik kultivasi yang dia praktikan disebut Death Guard Sinister Teknik. Benar, itu teknik sinister Dewa Kematian. Suara Xie Hui terdengar dari atas, membenarkan apa yang dikatakan oleh Distinct Void Door Elder. Beberapa tahun yang lalu, di dalam kota hantu yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, Xie Hui juga ada di sana. Meskipun dia gagal menemukan sutra Raja Hantu, dia meninggalkan kota hantu dengan teknik kematian Dewa Jahat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia diam-diam mempraktikkan teknik Death Guard Sinister ini jauh dari mencongkel metu di tanah suci Cosmos Guard Cult, akhirnya mencapai kesuksesan dengan teknik tersebut. Hari ini adalah kesempatan besar untuk menampilkan teknik ini, pertunjukan kekuatan untuk menghalangi keempat arah. Xie Hui dengan dingin menghadapi Wong Xiaolong. Dalam sepersekian detik, dia menerjang ke arahnya dengan kedua tangan ditekuk menjadi cakar, siap menyerang. Cakar tanpa tulang Dewa Kematian. Banjir aura kematian bergejolak seperti awan tebal yang menari di langit, membentuk banyak avatar Dewa Kematian yang melambaikan cakar tajam mereka, mengeluarkan geraman yang mengancam dan rengekan yang menakutkan, menjebak Wong Xiaolong dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Mata Wong Xiaolong menjadi sedingin es melihat avatar Dewa Kematian yang mengelilinginya, lalu, pada saat ini, dia memicu transformasi fisik Asura. Di belakangnya, sayap iblis kayu hitam yang agung muncul. Sejak Wong Xiaolong memurnikan garis keturunan Asura, kekuatan taktik Asuranya diperbesar, dan efeknya mengangkat sayap iblis ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika sayap hitam ebony terbentang, rune iblis berkilauan dalam rona emas. Tindakan Wong Xiaolong sangat cepat, mengayunkan pedang besar di tangannya. Naga mengaduk surga. Banjir naga berwarna merah darah berenang keluar dengan momentum membalik surga, menjerat dan bertabrakan dengan avatar Dewa Kematian. Di udara tinggi, serangan dan pembalasan, 2 jenis lampu menyala tanpa henti. Ledakan gemuruh terdengar satu demi satu. Aura kematian yang kental dan energi pembantaian yang mencekik terus bertabrakan, membentuk gelombang-gelombang kejut yang menghantam Castellan Manor dan area sekitarnya seperti ledakan energi. Dengan setiap tabrakan yang kuat, tubuh Wong Xiaolong bergetar sedikit, terhuyung mundur berulang kali. Meskipun saber naga besar adalah senjata harta karun klan naga kuno, dan sangat kuat pada saat itu, kekuatan ki pertempuran Wong Xiaolong sendiri kalah dari lawan. Kesenjangan di antara mereka sejelas siang hari. Oleh karena itu adalah perjuangan untuk energi pembantaian naga darah untuk berduel melawan aura Dewa Kematian. Xie Hui mencibir, keterampilan pedangmu tidak buruk, tapi sayang sekali, kamu tidak bisa menarik seluruh kemampuan pedang itu. Di permukaan, Xie Hui mengucapkan kata-kata ini, tetapi di dalam hati, dia terkejut. Orang harus tahu bahwa dia adalah puncak alam Saint Orde ke-6 akhir, setengah langkah di tepi menerobos ke alam Saint Orde ke-7, sedangkan sisi lain adalah alam Saint Orde ke-4 yang sepele. Dari serangan awalnya, dia pikir dia bisa dengan mudah melukai seseorang dengan tingkat kultivasi ini.
Namun, ini berakhir di sini. Xie Hui melompat ke depan, aura kematian berputar di sekujur tubuhnya seperti gelombang kemarahan yang tiada henti. Simbol jimat kecil di dahinya berkilau saat momentumnya naik semakin tinggi, seolah-olah dia berubah menjadi dewa kematian. Para ahli di bawah menyaksikan Xie Hui dengan ketakutan. Sepertinya saya harus memanggil roh bela diri saya melihat momentum Xie Hui yang meningkat, Wang Xiaolong berpikir dalam hati. Bab 433, Senik Sumi yang saleh. Tidak terbebani oleh kekhawatirannya tentang keselamatan si Xiao Fei, Wang Xiaolong ingin melawan Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos ini. Dia saat ini tidak ingin menggunakan Poison Corp secara. Di bawah banyak mata yang waspada di bawah, satu naga biru dan satu naga hitam terbang keluar dari tubuhnya, mengeluarkan raungan yang mendistorsi ruang. Melihat roh bela diri naga hitam dan biru jauh di atas, semua orang hampir menggigil secara bersamaan. Roh bela diri naga kembar. Wang Xiaolong penguasa gerbang Asura. Semua orang berseru dengan mata diambang jatuh dari rongganya, terutama kelompok leluhur dan penguasa yang keluar bersama Guling Wo untuk menangkap pelanggar. Wajah mereka menjadi pucat dan keringat dingin membasahi bagian belakang jubah mereka. Pelanggar itu sebenarnya adalah Asuras Gates of Reign. Mengingat rumor tentang secarap mayat racun yang legendaris itu, para leluhur dan penguasa ini berubah sedikit lebih putih. Di sana, pikiran orang-orang tidak dapat lepas dari kelompok ahli kultus Dewa Kosmos, tetapi meskipun demikian, tidak ada banyak perbedaan dalam reaksi mereka. Meskipun orang-orang seperti Chen Xiaofeng mencela Wang Xiaolong dengan keberanian berkali-kali, berteriak untuk memusnahkan gerbang Asura, ketika saatnya tiba untuk benar-benar menghadapi Wang Xiaolong, tidak ada yang mampu menyamarkan rasa gentar yang meremas hati mereka. Hanya tetua penegakan kultus Dewa Kosmos Hu Chen yang menatap lekat-lekat pada siluet Wang Xiaolong dengan kilatan ganas di satu matanya. Di langit yang tinggi, Xie Hui, yang sedang membangun momentumnya, juga terkejut melihat pemuda itu memanggil roh bela diri naga kembarnya. Wang Xiaolong, lawannya sebenarnya adalah Wang Xiaolong. Aku bertanya-tanya siapa yang berani bertindak dengan kesombongan yang tak terkendali di kota Dewa Kosmosku, membunuh murid sekteku di wilayahku, jadi itu kamu, Wang Xiaolong. Tatapan Xie Hui menjadi lebih tajam dan lebih dingin, tapi, Wang Xiaolong, apakah Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda mampu melawan kultus Dewa Kosmos hanya dengan memanipulasi beberapa Poison Corp secara standar seru? Dalam rentang waktu singkat itu, Wang Xiaolong telah mengubah jiwa, menyatu dengan roh bela diri naga kembar hitam dan biru. Sisik naga warna-warni berkilauan di bawah sinar matahari menutupi seluruh Wang Xiaolong. Di punggungnya ada tato seperti kepala naga hitam dan biru, memancarkan kekuatan naga yang gigih. Wang Xiaolong melihat ke sisi lain dengan mata, tanpa ekspresi, tanpa emosi, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Saat suku kata terakhir jatuh, Wang Xiaolong telah mengayunkan tinjunya, dipenuhi dengan niat membunuh. Jejak kepalan tangan tampak mendung di langit, halus di satu saat, namun nyata di saat berikutnya. Tinju kekosongan agung. Setengah dari Wang Xiaolong berharap Xie Hui membalas dengan serangan tinju, tapi Xie Hui malah mundur. Kedua tangannya memberi isyarat, memerintahkan, siapkan bubuk racun mayat. Seketika, Chen Xiaofeng dan ahli Kosmos Guard Cult lainnya bergerak, muncul tinggi di udara, mengepung Wang Xiaolong di tengah. Pada saat yang sama, mereka melepaskan bubuk emas kehijauan dari tangan mereka yang terbang di udara ke arah Wang Xiaolong. Di tanah di bawah, para ahli dari Distinct Void Door, White Phoenix House, dan yang lainnya ternganga ngeri menatap bubuk emas kehijauan yang mengambang, serbuk racun mayat. Racun paling buas di dunia. Fisik ahli alam Saint sangat tangguh, mampu mengabaikan sebagian besar racun, tetapi ada beberapa pengecualian. Tubuh ahli alam Saint tidak kebal terhadap setiap jenis racun di dunia, seperti bubuk racun tanpa mayat ini. Reputasi terkenal The Corp Slash Poison Powder kembali ke zaman kuno. Begitu seorang ahli diwarnai dengan racun, tanpa penawarnya, semua dagingnya akan berubah menjadi air nanah dalam waktu 10 napas, hanya menyisakan tulang. Itu tidak berakhir di sana, bubuk racun tanpa mayat akan terus mengikis tulang, menyebabkan rasa sakit yang menyiksa pada korban, membuat mereka merasa lebih baik mati. Bahkan seorang ahli alam Saint,
Jika mereka tidak segera mendistribusikan kekuatan Saint untuk mengeluarkan racun dari tubuh mereka, mereka tidak akan lebih baik dari yang lain. Para ahli di bawah segera mundur ke jarak yang aman, jarak aman yang sangat jauh, takut bahkan satu titik bubuk racun mayat akan menyentuh mereka. Bubuk racun tanpa mayat ini adalah salah satu hasil panen Xie Hui dari kota hantu. Tidak hanya itu, Xie Hui juga mendapatkan metode penyempurnaannya. Wang Xiaolong, kamu memiliki Poison Corpses Charats, dan aku memiliki Corpses Poison Powder. Mari kita lihat apakah seranggamu lebih baik atau apakah Corpses Poison Powder milikku. Xie Hui tertawa terbahak-bahak. Begitu Wang Xiaolong diracuni oleh bubuk racun tanpa mayat, tidak peduli seberapa kuat atau kuatnya dia dikabarkan, dia pasti akan mati. Jadi bagaimana jika dia memiliki Poison Corpses Charabes? Zat emas kehijauan memenuhi udara, menghalangi semua rute pelarian Wang Xiaolong saat dia melayang semakin dekat dan semakin dekat ke Wang Xiaolong dengan kecepatan tinggi, seolah-olah itu hidup. Dalam sekejap mata, bubuk emas kehijauan itu tiba di depan Wang Xiaolong. Melihat lautan bubuk racun, Wang Xiaolong tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebatang teratai berwarna jasper muncul di tangannya. Jasper Lotus berusia 10.000 tahun. Wang Xiaolong menelannya tanpa penundaan. Jasper Lotus adalah obat mujarab untuk 10.000 jenis racun, sama menakutkannya dengan serbuk racun mayat itu hanya bisa ditekan oleh Jasper Lotus seperti anak yang patuh. Saat Wang Xiaolong menelan teratai Jasper, bintik bubuk yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya. Melihat ini, Xie Hui dan para ahli kultus Dewa Kosmos diam-diam menghela napas lega. Meskipun mereka tidak tahu apa yang baru saja ditelan Wang Xiaolong, toksisitas serbuk racun tanpa mayat tidak begitu mudah dipecahkan. Jika tidak, orang-orang di zaman kuno tidak akan takut hanya dengan menyebutkan namanya. Namun, sebelum nafas lega mereka dihembuskan sepenuhnya, Wang Xiaolong bertindak. Dengan lambaian tangannya, Poison Corpses Charab yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk kelompok awan hitam, memisahkan dan menyerang ke berbagai arah. Secarab mayat racun. Wajah Chen Xiaofeng pucat pasi, melambaikan tangannya yang bingung, mencoba menangkis awan Poison Corpses Charab yang datang ke arahnya. Dalam sekejap, Wang Xiaolong mencapai sisi Si Xiaofei. Melihat Wang Xiaolong, Si Xiaofei merasa seperti dia menahan kesedihan yang luar biasa, dan air mata mengalir di pipinya saat dia berlari ke arah Wang Xiaolong, memeluknya dengan erat. Sangat erat. Wang Xiaolong merasakan dua titik lemah Si Xiaofei menabrak dadanya, menyebabkan dia membeku di tempat dengan canggung. Dia tidak menyangka Si Xiaofei akan memeluknya di depan orang banyak seperti ini. Tidak apa-apa sekarang. Wang Xiaolong terhibur. Si Xiaofei dengan lembut menggumamkan jawaban, napasnya dibelai seperti kelopak bunga. Wajahnya sedikit merah saat dia melepaskan Wang Xiaolong. Bunuh sepasang kekasih tak tahu malu ini. Tinggi di udara, Xie Hui sangat marah melihat Si Xiaofei berlari ke pelukan Wang Xiaolong dan memeluknya di depan orang banyak. Ada ahli dari Distinct Void Door dan White Phoenix House antara lain. Meskipun upacara pernikahannya dan Si Xiaofei untuk sementara ditunda oleh Wang Xiaolong, di dalam hatinya, Si Xiaofei sudah menjadi wanitanya. Wanitanya berani memeluk pria lain di depan begitu banyak orang. Keduanya terkutuk. Secara keseluruhan, kultus Dewa Kosmos memiliki lebih dari 100 ahli alam saint yang hadir, mereka yang dihalangi oleh Poison Corpses Charab hanya 20 orang kecil, termasuk Xie Hui dan Chen Xiaofeng. Mendengar perintah Xie Hui, para pakar alam saint yang tersisa bertindak cepat, melancarkan serangan ke arah Wang Xiaolong dan Si Xiaofei. Mata Wang Xiaolong menjadi dingin menyaksikan barisan ahli kosmos Guardshot membidik mereka berdua. Dalam sekejap mata, ratusan lengan meletus dari punggung Wang Xiaolong, menghantam para penyerang. Kembang api dari hujan emas, patung Buddha, tinju, dan jejak jari memenuhi langit. The Great White Divine Fist, Arten Buddha Palm, Absolute Soul Finger, Cut Binding Palm, dan Asura Demon Claw membuat ruang tersebut. Serangkaian suara ledakan bergema di udara. The Distinct Void Door, White House Phoenix, dan para ahli lainnya menarik napas dingin yang tajam menyaksikan hasil ini.
Pandangan mereka kemudian beralih ke Wang Xiaolong, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Hampir 100 salam dewa kultus dewa kosmos semuanya dikirim terbang oleh Wang Xiaolong. Konsep macam apa ini? Terlepas dari kenyataan bahwa para ahli dunia kultus dewa kosmos itu hanya tingkat awal dan menengah, tetap saja, ini terlalu menakutkan. Mereka menatap kaget pada beberapa ratus lengan yang menyebar di belakang Wang Xiaolong. Keterampilan bertarung apa ini? Seni Sumi yang saleh. Sementara semua orang yang hadir masih tenggelam dalam keterkejutan, suara tajam Xie Hui bergema. Xie Hui melongo melihat ratusan lengan di belakang punggung Wang Xiaolong, terperangah. Seni Sumi yang saleh. Keterampilan pertempuran paling kuat di dunia. Semua orang lupa bernapas karena perhatian mereka sekali lagi tertuju pada Wang Xiaolong. Bab 434, Pedang Dewa Kematian. Mendengar seruan tiba-tiba Xie Hui, Wang Xiaolong memilih untuk mengabaikan kebingungan di sekitarnya. Beberapa ratus lengan bergerak, meluncurkan gelombang serangan kedua tepat ke tengah-tengah para murid Kosmos Guard Cult yang berkumpul. Sekali lagi langit dipenuhi dengan jejak kepalan tangan dan lampu yang menyilaukan di keempat arah, menenggelamkan Castellan Manor di bawah. Murid-murid kultus Dewa Kosmos menyaksikan dengan mata terbelalak karena kaget, panik, dan putus asa, saat cetakan tinju ini jatuh ke arah mereka, ingin melarikan diri. Namun, bahkan para ahli dunia kultus Dewa Kosmos pun tidak dapat melarikan diri dari gelombang pertama serangan Wang Xiaolong. Apa yang dapat dilakukan para murid ini? Wang Xiaolong, kamu berani? Dari atas terdengar raungan mengamuk Xie Hui. Tapi sudah terlambat. Sebelum hukumannya berakhir, jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya mendarat, meledakkan murid-murid itu ke udara tanpa kecuali. Hujan darah berhamburan di bumi. Wang Xiaolong, aku akan membunuhmu. Xie Hui meraung, Chen Xiaofeng dan mata para ahli Kosmos Guard Cult yang tersisa berubah menjadi merah. Murid-murid kultus Dewa Kosmos itu semua adalah murid inti, masing-masing memiliki bakat lebih tinggi dari yang lain, dan faktanya, banyak dari mereka dapat dianggap jenius langka yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Mereka adalah bibit yang kultus Dewa Kosmos menghabiskan sumber daya dan upaya yang melimpah untuk dibudidayakan selama bertahun-tahun. Mayoritas dari mereka adalah Horde ke-9 dan ke-10 Xiantian, beberapa setengah orang suci, bahkan beberapa orang setengah orang suci puncak. Tapi sekarang, semua usaha mereka. Beberapa ribu murid inti yang paling cemerlang dan paling berbakat dari Kosmos Dewa Kultus benar-benar dibunuh oleh Wang Xiaolong. Xie Hui mengeluarkan pedang panjang berwarna abu-abu. Di bilah pedang panjang itu tertulis deretan rune hitam, sedangkan di gagang pedang ada tengkorak hitam. Saat pedang panjang abu-abu ini muncul, aura kematian bergejolak dan menyebar, menutupi seluruh wilayah udara Manor. Di bawah tabir aura kematian yang tebal, semua orang merasa seolah-olah jatuh ke dunia kematian yang kejam. Ini, pedang Dewa Kematian. Pedang Dewa Kematian. Keributan lain menyapu para ahli yang menonton. Pedang Dewa Kematian adalah senjata milik bawahan Raja Hantu, senjata Dewa Kematian. Menurut legenda, pedang panjang Dewa Kematian ini dibuat menggunakan banyak tulang dan bahan para ahli alam suci dari dunia suci, dan terendam dalam batu air kuning neraka selama 1000 tahun sebelum sepenuhnya selesai. Pada hari penyelesaian, langit menjadi gelap dalam radius lebih dari 100.000 mil, ditutupi oleh aura kematian kelabu, dan suara tangisan hantu terdengar. Tulang-tulang para Master Realm Dewa dan pakar alam saint yang mati di bawah pedang panjang ini sama saja dengan gunung yang tinggi. Mencengkeram pedang Dewa Kematian di tangannya, Xie Hui gemetar karena marah. Dia berteriak dan mengayunkan pedang, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan langsung ke segerombolan Poison Corpses Carap yang hendak menyerangnya. Bertabrakan dengan semburan lampu pedang, Poison Corpses Carap yang mati jatuh ke tanah. Satu serangan, lebih dari selusin Poison Corpses Carap mati. Setelah menangkis gelombang Poison Corpses Carap, Xie Hui berbalik, menghadap Wang Xiaolong dan menebas dengan pedang panjang. Mati tanda seru. Pada titik ini, metuk Xie Hui benar-benar berubah menjadi abu-abu berlumpur, abu-abu yang sama dari aura kematian yang keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Kondisi Xie Hui sedikit mencengangkan Wang Xiaolong, dan dia tidak melawan serangan Xie Hui secara langsung seperti biasanya.
Dia meraih si Xiao Fei di sampingnya, menghindari serangan pedang panjang dalam sekejap. Pedang memotong ke tanah, membuka celah yang dalam yang memuntahkan sejumlah besar aura kematian. Para ahli dari sekte lain mundur lebih jauh ke belakang. Apa yang mereka lihat sejauh ini hari ini telah berulang kali menghancurkan persepsi mereka. Pertama, itu adalah Death Guard Sinister Cultivation kuno, diikuti oleh Godlik Sumi Art yang legendaris yang hilang selama puluhan ribu tahun, keterampilan pertempuran paling kuat di dunia dalam dongeng. Sekarang, pedang panjang yang menenun kematian, dulunya milik Dewa Kematian telah muncul. Apakah itu Xie Hui atau Wang Xiaolong? Keduanya telah memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para ahli ini. Tetap saja, kejutan terbesar datang dari Wang Xiaolong. Seni Godlik Sumi telah muncul kembali di dunia sekali lagi, segera berita ini akan menyebar ke setiap sudut dunia martial spirit lebih cepat dari api. Xiaolong, tolong selamatkan Xiao Rou dan Xiao Yue. Setelah Wang Xiaolong menghindari serangan pedang Dewa Kematian dari Xie Hui, si Xiao Fei tiba-tiba memohon dengan cemas. Wang Xiaolong mengangguk dalam diam. Dia tahu Xiao Rou dan Xiao Yue si Xiao Fei yang disebutkan adalah dua pelayannya. Saat itu ketika dia melewati kerajaan Buddha terberkati dan tinggal di sana selama beberapa hari, dia telah melihat beberapa pelayan dekat si Xiao Fei. Jadi, dalam hitungan detik, perasaan spiritual Wang Xiaolong menemukan tempat di mana kedua pelayan itu ditahan di dalam Castellan Manor. Kedua pelayan itu dipenjarakan di salah satu aula neraka Dewa Kematian. Suara dingin yang tajam menembus gendang telinga mereka. Wang Xiaolong mengangkat kepalanya dan melihat Xie Hui mengayunkan pedang panjang Dewa Kematian sekali lagi. Kali ini, energi kematian abu-abu membentuk bayangan Dewa Kematian yang tak terhitung jumlahnya mendominasi segalanya, memberlakukan nama neraka Dewa Kematian, dan menggandakan kekuatan serangan pedang sebelumnya. Memeluk si Xiao Fei dekat dengannya, Wang Xiaolong dan si Xiao Fei keduanya menghilang ke dalam kehampaan menggunakan Space Choncha Element, menghindari serangan Xie Hui. Ketika mereka muncul dari kehampaan, disitulah kedua pelayan itu ditahan. Wang Xiaolong mencentikkan jarinya, dengan mudah memutuskan rantai yang melilit kedua pelayan itu, namun serangan Xie Hui mengejar tanpa henti dari belakang. Membawa tiga wanita bersamanya, siluet Wang Xiaolong berkedip ke dalam kehampaan, nyaris menghindari pedang Xie Hui. Jelas bagi Wang Xiaolong bahwa aura kematian yang dilepaskan oleh pedang Dewa Kematian terlalu sombong. Dengan kekuatan Xie Hui saat ini, dia tidak sepenuhnya mampu mengendalikan dan menggunakannya dengan baik, atau dia akan kesulitan menghindari serangan mematikan itu. Wang Xiaolong melambaikan tangannya, mengambil semua poison chorb secara dan menghilang dari tempat bersama ketiga wanita itu. Xie Hui, kita akan bertemu lagi. Saat itu, aku akan mencabut nyawa anjingmu. Suara dingin Wang Xiaolong melayang dari kehampaan saat dia menghilang. Kabut abu-abu mengalir keluar dari mata Xie Hui. Menonton Wang Xiaolong menghilang, dia mengeluarkan raungan marah yang memekakkan telinga. Pedang Dewa Kematian berayun liar tanpa tujuan, melampiaskan amarahnya. Beberapa lampu pedang yang syarat dengan aura kematian yang berat ditembakkan dengan cara yang hiruk-pikuk, dan beberapa murid kultus Dewa Kosmos di tanah yang terlalu lambat untuk mengelap mati saat lampu pedang ini menembus tubuh mereka. Murid yang mati di bawah lampu pedang Dewa Kematian langsung berubah menjadi mayat kering yang memancarkan aura kematian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Chuan muda, Chen Xiaofeng, Hizhi, dan beberapa tetua bergegas menuju Xie Hui, mencoba menahannya agar tidak menimbulkan lebih banyak kerusakan. Chuan muda, bagaimana kondisimu? Chen Xiaofeng bertanya dengan prihatin saat Xie Hui tampak lebih tenang. Xie Hui memandang Chen Xiaofeng dan kelompok tetua, aura kematian di matanya berangsur-angsur mereda. Aura kematian dalam pedang Dewa Kematian terlalu berat, terlalu sombong. Dia masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya pada tingkat kekuatannya saat ini. Jika dia tidak dipaksa oleh Wang Xiaolong, dia tidak akan mengeluarkan pedang panjang itu. Baru saja, karena pantulan dari aura kematian yang menyebabkan penyimpangan ki internal, dia hampir jatuh ke dalam amukan total. Saya baik-baik saja. Xie Hui menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan pedang Dewa Kematian. Dalam kedipan cepat, dia muncul di tanah di bawah. Melihat ribuan tubuh murid inti kultus Dewa Kosmos berserakan di sekelilingnya,
tinju Xie Hui mengepal erat. Suara garing gigi kertakan bisa terdengar. Wang Xiaolong, aku akan membunuhmu, menyesali hari-hari yang tidak kulakukan. Penatua penegakan kultus Dewa Kosmos, Hu Chen berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, aura pembunuh yang kental keluar dari satu matanya. Di antara banyak murid inti kultus Dewa Kosmos yang dibunuh Wang Xiaolong ada lebih dari selusin murid pribadinya. Sebelumnya, putra satu-satunya meninggal secara tragis di kota Enigma, dan sekarang, puluhan murid pribadinya juga mati di bawah tangan Wang Xiaolong. Para ahli dari pasukan lain, Distinct Void Door, dan White Phoenix House saling bertukar pandang dalam diam. Tidak ada yang membayangkan hari pernikahan besar Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos akan berakhir seperti ini, tetapi hal-hal telah terjadi, para tamu enggan untuk tinggal lebih lama dan tidak perlu melakukannya. Para ahli secara bertahap mendekati Xie Hui dan Chen Xiaofeng untuk mengucapkan selamat tinggal. Menyaksikan para ahli itu pergi tanpa berpikir dua kali, Xie Hui dan para ahli dari kultus Dewa Kosmos tidak terlihat terlalu baik. Meskipun para ahli dari Distinct Void Door, White Phoenix House, dan pasukan teratas tidak menunjukkannya di permukaan, sombong di mata mereka terlihat jelas bagi Xie Hui dan tetua kultus Dewa Kosmos. Tuan Muda, beri perintah, serang markas gerbang Asura. Basmi Wang Xiaolong dan musnahkan semua murid gerbang Asura. Suara Hu Chen dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Jika kita tidak memusnahkan gerbang Asura, kita akan berubah menjadi bahan tertawaan di dunia. Wang Xiaolong telah membantai lebih dari 10.000 murid inti kultus Dewa Kosmos di markas mereka di kota Dewa Kosmos. Jika kultus Dewa Kosmos tidak membalas, mereka memang akan diperlakukan sebagai bahan tertawaan. Bab 435, Markas Besar Kamar Dagang Pavilion Emas. Ya, Tuan Muda, beri perintah, musnahkan gerbang Asura. Chen Xiaofeng maju selangkah, kebencian di hati kita tidak bisa dipadamkan kecuali Wang Xiaolong mati. Di antara puluhan ribu murid Kosmos Guard Cult yang dibantai Wang Xiaolong, murid pribadinya juga ada di sana. Mereka yang memenuhi syarat untuk diterima sebagai murid pribadi Chen Xiaofeng tidak dapat disangkal memiliki bakat luar biasa. Tapi semua orang itu sekarang sudah mati. Semua jajaran atas tetua kultus Dewa Kosmos merasakan hati mereka berdarah. HZHI dan tetua juga melangkah maju, memohon kepada Xie Hui untuk memberi perintah, musnahkan gerbang Asura. Sebuah cahaya berkelap-kelip di mata Xie Hui, tampaknya tergoda, tetapi dia malah mengambil napas dalam-dalam, dan berbicara dengan sungguh-sungguh, aku akan meminta seseorang untuk menghubungi Tuan Ayah. Meskipun dia hanya ingin membongkar Wang Xiaolong dengan tangan kosong dan menggerogoti tulangnya, menyerang markas gerbang Asura bukanlah hal yang mudah. Kekuatan gerbang Asura mungkin telah menyusut secara signifikan selama bertahun-tahun, tetapi sekarang ada Wang Xiaolong yang memimpinnya. Wang Xiaolong adalah eksistensi yang tak seorang pun berani meremehkan. Jika kultus Dewa Kosmos benar-benar mengobarkan perang dengan gerbang Asura, bahkan jika kultus Dewa Kosmos akhirnya dapat memusnahkan gerbang Asura, mereka harus membayar mahal dan mengalami penurunan kekuatan yang sangat besar. Pada saat itu, kekuatan super lain seperti Distinct Void Door dan White Phoenix House akan masuk dan menuai keuntungan nelayan tanpa usaha sama sekali. Karena itu, perintah harus datang dari ayahnya. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, Xie Hui menerima balasan dari ayahnya. Pesan Xie Chao adalah, setiap orang harus menunggu sampai dia kembali. Chen Xiaofeng, HZHI, Hu Chen, dan semua orang tidak sabar untuk mencabik-cabik Wang Xiaolong, tetapi mereka hanya bisa menekan kebencian dan kemarahan di hati mereka setelah menerima instruksi pemimpin. Penegak Chen, penegak Hu. Xie Hui berbicara dengan dingin, sampaikan perintah, murid-murid gerbang Asura dan keluarga-keluarga yang tunduk di bawah gerbang Asura, selama mereka berani muncul di wilayah kultus Dewa Kosmosku, bunuh mereka semua tanpa ampun. Meskipun ayahnya telah memerintahkan untuk tidak menyerang gerbang Asura, perintahnya ini tidak bertentangan dengan perintah ayahnya. Ya, Tuan Muda. Chen Xiaofeng dan tetua penegakan mengakui dengan antusias dan hormat. Pada saat ini, Wang Xiaolong dan ketiga wanita itu muncul di sebuah bukit yang curam di perbatasan utara Oblast Lingwu. Hanya beberapa suku aborigin kecil yang tinggal di daerah tersebut.
Setelah memastikan bahwa kultus Dewa Kosmos tidak mengirim pengejar, kelompok Wong Xiaolong berhenti untuk beristirahat di wilayah perbukitan ini. Kamu telah menderita dalam beberapa hari terakhir. Menginjak tanah, kata Wong Xiaolong, menatap Si Xiaofei. Mata Si Xiaofei tiba-tiba menjadi merah, terisak saat dia terjun ke pelukan Wong Xiaolong. Wong Xiaolong tertegun di tempat. Xiao Rou dan Xiao Yue berdiri dengan tatapan kosong menyaksikan adegan yang diputar di depan mereka. Kedua gadis itu sadar jika sikap putri mereka yang menyendiri terhadap laki-laki. Meskipun tahu betul bahwa tujuan utama putri datang jauh-jauh ke benua Star Cloud kali ini adalah karena Wong Xiaolong, setelah menonton adegan di depan mereka, otak mereka sedikit lambat dalam mencoba memproses maknanya. Sang putri berinisiatif untuk merangkul seorang pria. Tepat di depan mereka. Wong Xiaolong menjadi semakin canggung di bawah tatapan yang datang dari Xiao Rou dan Xiao Yue. Dia dengan ringan menepuk pundak Si Xiaofei sambil berkata, baiklah sekarang, ada orang yang menonton. Si Xiaofei segera menyadari kesalahannya, mengingat bahwa Xiao Rou dan Xiao Yue berdiri di samping. Dia dengan cepat melepaskan Wong Xiaolong dan mundur dengan bingung saat rona merah cerah merayapi wajahnya. Suasana pasti berubah menjadi aneh dan canggung. Noble Wong muda, Xie Hui memaksa putri dan kami untuk menelan semacam pelet obat keabu-abuan setelah menangkap kami, dan setelah itu, kami tidak dapat mengumpulkan ki pertempuran sama sekali. Xie Hui itu mengatakan bahwa jika kita tidak diberi penawarnya dalam waktu 1 bulan, kita tidak akan pernah pulih seumur hidup kita pada satu titik. Pelayan Xiao Rou berbicara, memecah kesunyian yang canggung. Itu benar, Chuan muda Wang. Jika tidak ada penawarnya, maka putri, kata Xiao Yue dengan ekspresi khawatir yang membayangi wajah kecilnya. Pelet berwarna abu-abu. Alis Wong Xiaolong berkerut mendengar ini, lalu dia mengeluarkan 3 jasper lotus dari cincin Asura. Udara segera diresapi dengan aroma herbal yang menyegarkan mirip dengan pelet. Ini adalah jasper lotus, dapat memecahkan 10.000 jenis racun. Pertama ambil ini dan lihat apakah itu bisa mengeluarkan racun di tubuhmu, Wong Xiaolong menjelaskan. Jasper Lotus. Mata Si Xiaofei membulat dengan takjub dan gembira. Xiao Rou dan Xiao Yue mungkin tidak mengetahui nilai Jasper Lotus, tetapi Si Xiaofei mengetahuinya. Wong Xiaolong mengangguk dengan sedikit senyum menyemangati, telan ini dulu, lalu bermeditasi. Saya akan berjaga-jaga. Dengan itu, dia memberikan 3 batang teratai jasper kepada ketiga wanita itu. Mengambil jasper lotus di tangannya, Si Xiaofei menatap tajam ke arah Wong Xiaolong. Pemujaan yang berenang di matanya membuat Wong Xiaolong ingin melarikan diri demi keselamatan. Dia menghindari mata Si Xiaofei dan pergi berjaga di samping, bertindak sebagai pengintai ketiga wanita itu. Reaksi Wong Xiaolong membuat Si Xiaofei terkekeh pelan, seperti 1000 kelopak bunga yang mekar dengan indahnya. Baru kemudian dia duduk dalam posisi meditasi dengan 2 pelayannya, mengambil jasper lotus, dan mulai menjalankan teknik kultivasi mereka untuk menghilangkan racun. Desahan berat keluar dari hati Wong Xiaolong mendengar tawa kecil Si Xiaofei. Pada awalnya, ketika Wong Xiaolong mendengar Chuan muda kultus Dewa Kosmos, Xie Hui mengatakan bahwa Si Xiaofei memiliki seseorang yang dia sukai, dan orang itu adalah dirinya sendiri, dia masih ragu. Namun, barusan, dari cara Si Xiaofei menatapnya, perasaan terpikat yang dia miliki untuknya terlihat jelas baginya. Pada saat seperti ini, Wong Xiaolong mau tidak mau memikirkan Lilu. Ada perasaan yang berbeda bahwa dia dan Lilu akan segera bertatap muka, namun, ada firasat kecemasan yang melekat pada perasaan ini. Mungkinkah karena identitas Lilu saat ini? Wong Xiaolong merenung. Sekarang, Wong Xiaolong tidak lagi ragu bahwa Lilu adalah perawan suci Templar Dewa terpilih. Gadis suci Dewa Templar. Wong Xiaolong bergumam pelan. 2 jam berlalu dengan tenang. Setelah mengambil jasper lotus, kabut abu-abu samar melayang keluar dari tubuh Si Xiaofei, Xiao Rou, dan Xiao Yue. Wong Xiaolong yang selama ini mengawasi kondisi ketiga orang itu akhirnya santai saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa kabut abu-abu adalah racun yang dikeluarkan dari tubuh mereka. Memang, dia agak khawatir pada awalnya bahwa jasper lotus tidak akan berfungsi. Jika itu yang terjadi,
Wang Xiaolong harus melakukan perjalanan lagi ke kota Dewa Kosmos. Beberapa saat kemudian, tidak ada lagi kabut keabu-abuan yang keluar dari tubuh ketiga wanita itu. Ketika ketiganya berdiri, kekasaran kembali ke wajah mereka, tidak hanya semua racun telah dikeluarkan, tetapi bahkan kultivasi mereka sedikit meningkat. Bagaimana itu? Wang Xiaolong berjalan mendekat, bertanya pada si Xiao Fei. Si Xiao Fei tersenyum bahagia, menganggukkan kepalanya, semua racun telah dikeluarkan. Wang Xiaolong mengangguk, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Wang Xiaolong percaya bahwa segera semua 200 oblast di bawah pemerintahan Cosmos Guard Cult akan memberlakukan darurat militer, itulah sebabnya dia harus membawa ketiga wanita itu keluar dari lingkup pengaruh Cosmos Guard Cult sesegera mungkin. Ketiga wanita itu mengangguk mendengar kata-kata Wang Xiaolong. Dalam kedipan cepat, keempat orang itu menghilang dari lokasi perbukitan. Dalam waktu kurang dari sehari, berita pertempuran kota Dewa Kosmos menyebar ke seluruh benua Star Cloud, seperti bom ekstra besar yang mengguncang seluruh benua. Pada hari pernikahan besar Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos, Wang Xiaolong seorang diri masuk ke kota Dewa Kosmos dan membantai lebih dari 10.000 murid Kultus Dewa Kosmos. Wang Xiaolong benar-benar mengolah seni Ksumi yang saleh. Keterampilan bertarung nomor satu sekali lagi muncul kembali di dunia. Beberapa tetua kultus Dewa Kosmos diterbangkan oleh seni Ksumi Dewa Wang Xiaolong. Setiap detail disebarkan dari mulut ke mulut dengan kecepatan luar biasa. Syok, takjub, pemujaan hingga fanatisme, dan ketakutan. Seluruh benua Star Cloud, atau lebih tepatnya, seluruh dunia martial spirit gempar. Dibandingkan dengan seni Ksumi yang saleh dari Wang Xiaolong, jarang ada orang yang mau repot-repot berbicara tentang teknik sinister Dewa Kematian Xiehwi atau pedang Dewa Kematiannya. Setengah bulan kemudian, beberapa ratus kilometer di luar kota Dewa Kosmos, kelompok 4 orang Wang Xiaolong muncul. Kota Daun Birch. Wang Xiaolong memeriksa kota besar di luar gerbang kota. Birclave City adalah tempat markas salah satu dari 4 firma terbesar di benua Star Cloud berada, markas kamar dagang pavilion emas. Datang sejauh ini, satu-satunya tujuan Wang Xiaolong adalah 4 batang rumput Dewa Naga.